Bismillahirrahmanirrahim. Yarzuqu man syaa wa man syaa ahrama. Wa rizqu ma yanfa' wa la muharraman. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Lam yazali siddiqu fima qad nadha inda ilahihi bi khalatin ridha. Inna syaqiyya la syaqiyul azali wa asruhu sa'idu lam yubaddali. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarzuqu man syaa wa man syaa Wa rizqu Dia memberi rezeki pada siapa saja yang dikehendaki dan menahannya dari siapa saja yang dikehendaki. Dan rezeki wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa wa yakunu amina. Dan rezeki dia mengetahui. Belum tadi. Hah? Belum tulisannya belum itu. Kehendaki. Dan rezeki itu terus atas yang ini dikit. Rezeki itu adalah segala yang bermanfaat walaupun haram. Ya. Wa ilmuhu mu'mina falaysa yashqa wa yakunu amina. Dia mengetahui yang iman, maka orang itu tidak akan celaka, akan tetapi akan menjadi aman. Lam yazal siddiqu bima qad nadha inda ilahi bi halatir ridha. Ya. Seperti Abu Bakar Siddiq, keadaannya sebelum dia Islam selalu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Inna syaqiyul azal wa asruhu sa'idul lam yubaddali. Sesungguhnya orang celaka di akhirat hakikatnya adalah celaka dalam pengetahuan Allah pada zaman azali, dan kebalikannya adalah kebahagiaan yang mana hal itu tidak dapat dirubah. Ini kalau salah pengertian repot ini. Harus mengerti ini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa in asraqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadis Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ila imamil mufassiri muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarzuqu man syaa wa man syaa ahrama wa rizqu ma yanfa' wa la muharraman. Allah memberi rezeki kepada siapa saja atau menahan rezeki itu, ya. Dan ya Allah dan rezeki itu ya adalah segala yang bermanfaat walaupun haram. Ini kalau kita salah mengerti ini repot ini, ya. Begini maksudnya, Allah memberi rezeki kepada kita. Kalau kita mau dikasih rezeki, kita dikasih. Atau kalaupun kita jadi susah rezeki, itu dari Allah juga. Jadi kita harus menerima gampang dan mudah dan susahnya rezeki itu hanya merupakan ujian hidup di dunia. Karena dunia itu tidak mungkin langgeng semuanya, ya. Malam terus repot juga, siang terus repot juga, senang terus repot, susah terus repot juga. Jadi suatu saat rezeki kita dimudahkan, suatu saat disusahkan. Jadi kita sesah dan senang jangan menjadi jadi pikiran apa kita.
Susah dan senang adalah merupakan ujian dari Allah. Senang ujian, susah ujian, semua ujian. Dan rezeki itu merupakan rezeki itu yang bermanfaat atau yang kita manfaatkan, ya. Itu yang kita manfaatkan walaupun dia haram. Makanya begini, kalau kita punya uang, punya rezeki, punya apa saja, apakah itu makanan, apakah itu uang, ya, kita coba masukin kalau dia halal. Kalau haram tidak, kenapa? Walaupun dia haram, kalau kita coba masukin ke mulut, bisa jadi diterima. Jadi keharaman ada di dalam tubuh kita. Makanya jangan dimasukin dulu. Kalau ini uang kita nih, jangan kita anggap karena ada di kantong kita, uang kita belum tentu menjadi rezeki kita. Belum tentu Allah kasih. Bisa jadi Allah tahan itu walaupun ada di kantong kita, dia hilang. Atau dia kita berikan kepada orang lain. Bahkan makanan, kadang-kadang makanan yang kita lagi mau caplok, udah mau caplok, jatuh ke tempat kotor lagi, emang bukan rezeki kita. Ditahan itu pada waktu kita masukin. Nah makanya kalau kita mau masukin, kita pikir-pikir dulu, ini halal apa haram, jangan main masukin aja. Kenapa? Bisa jadi yang haram itu juga nanti masuk ke tubuh kita, sepertinya bermanfaat di dalam tubuh kita, tetapi itu nanti tetap ada hukumannya di akhirat. Jadi jangan main buru-buru, wah ini punya gue nih, jangan gitu aja. Jangan mentang-mentang kita ada di tangan kita nggak hitung itu halal atau haram. Wah ini ada duit di kantong gue nih, nggak tahu di sana, pokoknya duit gue udah di kantong gue. Halal haramnya nggak dihitung. Nah itu yang jadi akhirnya nanti kita manfaatkan, dia bermanfaat, tapi ada hukumannya di sana. Kenapa? Barang haram, gitu, barang haram. Jadi jangan buru-buru men, mentang-mentang ada di kantong, terus udah dianggap duitnya aja. Ya. Makanya saya anjurkan, ya kalau mau seperti yang saya jalani. Kalau uang sudah keluar dari tangan saya, nggak pernah saya ingat-ingat lagi. Meskipun orang itu apa karena minjam atau karena nggak ada. Belum pernah ada orang yang saya tagih dari tangan saya. Enggak, kenapa? Udah keluar dari tangan saya. Udah, saya nggak pikirin kenapa. Yang di tangan aja bisa jadi bukan rezeki kita. Apalagi yang belum jelas di tangan kita. Jadi jangan kita, ya, baru tanda tangan aja kita udah bilang, itu hak gue itu, gue udah tanda tangan nih, misalnya. Enggak bisa begitu, ya. Pokoknya rezeki kita adalah yang bisa kita manfaatin. Rezeki kita nggak akan banyak. Kelebihannya merupakan tanggung jawab, bukan rezeki kita, tapi tanggung jawab kita. Saya punya uang banyak, apakah harus karena keuangan kita banyak jadi sehari saya makan sekali makan saya sebakul? Enggak. Rezeki saya banyak makan sepiring, rezeki saya dikit makan tetap sepiring. Cuman kalau kita punya rezeki yang lebih dari sepiring hari ini dengan uang yang banyak, uang kelebihannya tanggung jawab kita. Kita bukan rezeki kita, tapi kita tanggung jawab, kan repot. Jadi orang kaya bukan bikin enak. Jadi orang kaya harus pikirkan bagaimana kemanfaatan untuk bayar zakatnya, sedekah. Kalau kita katanya makan terkenyang, sementara tetangga kita ada yang dalam keadaan kelaparan, maka rezeki yang kita makan yang kenyang itu jadi berdosa. Jadi artinya begini, kalau dikatakan rezeki itu memang kalau Allah kasih dia mudah dan Allah tahan juga mudah. Namun kalau kita ada punya rezeki, ya, jangan buru-buru kita menganggap itu rezeki kita. Kenapa? Hitung dulu halal haramnya, jangan main ngakuin aja. Kalau kita akuin aja padahal dia haram, ya nanti ada menjawabnya di sana. Ya. Jangan kalau kita bilang emang gue ini, udah punya gue nih. Dia susah banget makan, biar terserah dia ngomong aja. Masing-masing jangan begitu. Dia ngeliat dia susah, nah gitu. Ya, kadang-kadang ya kecil aja dah. Ya, kalau biasanya kalau yang tukang rokok kan, rokok ya. Kalau kita punya rokok sebungkus, udah ketahuan temen kagak ngerokok, dia kagak keluarin, ngumpet-ngumpet, larinya atuh. Ya elah, itu dianggap tuh rokok sebungkus mau jatahnya dia. Padahal nggak begitu, belum tentu itu rezeki. Nah, kita boleh ngumpet-ngumpetin, yang separuh hilang akhirnya, atau mungkin kesiram air, atau mungkin ya ada aja kejadian yang walaupun sudah ada di kantong kita bukan menjadi hak kita, artinya bukan rezeki kita.
Jadi jangan kita mentang-mentang, jangan ada rokok nih, jangan kita betul-betul keluarin tuh, ayo ngisep keluar. Kalau dia ngisep emang rezekinya dia, kita ngasih rezeki pahala. Udah kitanya berpahala, rezeki itu dapat kita pastikan. Rokok saya sehari ini harusnya dapat rezeki satu bungkus rokok, tapi yang sebatang diisep orang lain, yang sebatang nanti digantikan lagi oleh Allah. Jangan takut masih digantikan lagi, karena kita bersedekah dilipat gandakan. Jadi aturan kita hanya sebungkus, karena yang sebatang kita sedekahkan, nanti akan ditambah lagi sebungkus lagi, dilipat gandakan lagi, bahkan sampai 700. Kalau dilipatkan 700 batang berapa bungkus? Jadi jangan kita merasa pelitin gitu. Ya. Tapi kalau orang tasawuf begini, dia pelitin dirinya untuk dia sedekahkan. Tapi bukan begini. Mentang-mentang saya jalanin tasawuf, sampai bini mau jajan nggak dikasih, jangan gitu. Bini anak mau jajan, tanyakan kepuasannya, berapa butuhnya? Nih itu, dia sama kita belitin. Gitu mah, makan yang ini aja. Gue mah punya bahan yang ini aja. Jadi kita ambil yang kita ini, pelitin diri kita. Untuk apa? Kelebihan dari kepelitan kita bisa kita sedekahkan. Sama anak sedekah, sama istri sedekah. Kita ngasih duit kepada anak, kita ngasih duit kepada istri, itu termasuk sedekah. Ya. Kita kasih lagi kepada tetangga, itu sedekah. Kalau kita pelitin sama kita, tujuannya apa? Kalau yang jatah kita sekecil apapun, kita mau bagi dua untuk sedekah sebagiannya. Jangan malah terbalik. Ya, ada orang berempat, dia jajan aja diri, yang bertiga mengeliatin, dia jajan, nawarin bukan masalah, dulu semua dikapuk-kapukan aja. Yang tiga nggak ditawarin, atau ditawarin asal-asalan aja, dia makan sendiri aja itu. Kalau emang kita mampu, beliin semua. Nggak mampu, semangkok bagi berempat. Kok saya jadi pelitin? Iya, dari semangkok itu saya kurang, saya pelitin. 1 juta saya semangkok masih saya pelitin. Kalau yang begitu boleh pelit yang begitu, tapi kalau pelit yang apalagi sih sama orang lain, sama dirinya aja pelit banget itu aja. Lah banget itu. Ya boro-boro kita dibagi tuh, lihat di sehari aja makanya kangkung seunting. Kalau belanja tuh tempe sepotong, keinginan yang banyak, atau kita pengen menserakahi semua, jangan. Kenapa? Bisa jadi walaupun perut kita kosong, kita isiin aja. Bisa jadi yang kita masukin dengan keserakahan itu bisa nanti tersangkut rezeki orang. Begitu dikeluarin, yang rezeki kita keluar juga bisa kebuang juga. Ya maka timbang nih yang kita mau masukin, timbang nih yang kita mau jadi rezeki kita timbang nih. Udahkah dia ini halal dan anunya haram, jadi hitung. Terus adakah di antara kita ini yang di lingkungan itu ada yang butuh? Kalau ada yang butuh masih kasih. Karena begini, saya juga dipesan oleh Malim Syafi'i Azami, jangan makan di warung yang makanannya dipajang. Kenapa? Keberkahan dari makanan itu akan diangkat pada saat ada orang lewat melihat makanan itu, mau beli nggak mampu, maka keberkahannya diangkat. Jadi kalau kita makan di warung, kalau nggak terpaksa jangan. Karena apa? Itu berkahnya udah nggak ada. Bisa jadi berkahnya sudah nggak ada. Lagi kita makan sampah buat apa? Ngotor-ngotorin perut doang. Saya untuk menjaga kesehatan badan. Ya jangan banyak kalau gitu. Dan kalau terpaksa doang. Ya, ini kan ada orang yang habis makan bakso juga, tukang sama lihat somai juga, ada es liwet es lagi. Romannya kayaknya itu perut, ya rasanya masih muat, apa aja mau dimatiin. Ya. Jangan begitu. Ya. Makan saat kita merasa betul-betul membutuhkan, lapar kan. Kalau rasanya udah cukup makan, jangan ditambahkan lagi. Udah. Jangan mentang-mentang masih muat ini, masuknya lagi masih muat ini. Nanti karena hawa nafsunya itu muat, akhirnya gimana? Padahal perutnya nggak muat, yang muat pikirannya. Yang kalau pikiran manusia, waduh,
gunung juga masukin perut masih muat. Ya, kalau pikiran, akhirnya perutnya nggak mampu. Dia masukin lagi. Akhirnya apa? Orang laki aja perutnya kayak orang perempuan hamil. Nah lo, kalau laki hamil gimana sih? Perutnya gendut gitu. Kenapa? Iya semua makanan dimasukin. Gak boleh ngeliat makanan nganggur. Katanya ini berkat ini, jangan ngembrek gua angkat begitu. Ya bukan nantinya berkatnya ngembrek diangkat, berkah maksudnya itu membawa kebaikan dunia akhirat, bukan yang berkat. Ya, berkah jangan berkat. Kalau berkat katanya ngembrek gua angkat. Ya, jangan tahu punya siapa kayak jangan ngembrek gua angkat aja. Agak bisa gitu. Ya. Wa ilmuhu biman yamutu mu'minan walaisa yashqa wa yakunu aminan. Dia Allah itu mengetahui yang mati, ya, keadaan orang itu mati beriman atau tidak. Kalau memang beriman udah gitu. Kalau Allah sudah yakin kita ini mati beriman, karena begini, yang namanya iman begini, kadang-kadang orang mengaku saya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab kita, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan menerima takdir baik dan buruk. Ya, dari 6 ini, ya, kadarnya berbeda-beda. Ya, ada yang merasa, ya saya mah terima dari buruk, saya dari itu aja udah, biarin saya susah nggak apa-apa. Ya. Terus kurangnya di mana? Ya, ketika dia merasakan sesuatu dia butuh, atau ketika dia melakukan sesuatu itu tanpa lagi beriman kepada Allah, dia berbuat seolah-olah kayak perbuatannya tidak disaksikan Allah. Ya, yang penting gue udah sembahyang. Ya, udah bener apa belum? Ya, penting udah sembahyang lah. Gitu. Jadi kalau tanya orang udah sembahyang, udah. Ya, bener apa enggak? Ya kagak tahu. Ya, pokoknya gue udah sembahyang. Ya, datang, Allahu Akbar. Kagak siap, nggak apa, Allahu Akbar. Ya, dia baca, udah gue baca. Ya, emang udah hafal. Jadi sembahyang cuma sekedar melafalkan hafalan. Ya. Emang begitu cara sembahyang? Ya bukan. Khusyuk kepada Allah, kita melakukan ibadah sembahyang itu kita seolah-olah kita berbicara kepada Allah. Kita berhadapan kepada Allah. Bukan saya baca Fatihah, yang wajibnya udah, ruku udah, saya baca, sujud udah saya baca. Jadi gimana? Ya udah sembahyang saya. Ya. Karena udah sehari-hari, sudah apa banget bacaannya. Ya. Kurang-kurang gimana ditanya, ayo kita sembahyang, diajak kawan-kawan, ayo kita sembahyang, udah hafal. Ya. Jadi sembahyangnya karena hafalan, dia melakukan ruku karena hafalan. Ya. Apakah itu? Ya, beriman itu banyak tingkatannya. Iman yang paling tinggi bagaimana? Ikhlas. Ikhlas. Ibadahnya ikhlas. Orang yang ibadah ikhlas begini, dia sembahyang Allahu Akbar, dia nggak ingat apa-apa lagi. Kenapa? Dia sudah ikhlaskan semua apa yang ada. Jangan lagi Allahu Akbar, sebenarnya itu gue masih sayang banget, itu hilang lagi. Ya, susah kalau gitu. Kalau ingat masih baru kehilangan aja, sampai namanya susah banget. Ya, kemana-mana diceritain aja itu ayam gue paling wah, ya, itu barang gue yang paling gue ini, waduh gila. Oh, kalau ketemu orangnya wah abis dah. Jadi kayaknya ya Allah, kehilangan sekali. Ya, kehilangan sekali dengan hal yang hilang dari dirinya. Ya, padahal harta itu bukan milik kita, kita cuma titipan. Ya. Kalau Allah mau hilangkan dengan mudah, ya. Allah mau hilangkan dengan rumahnya kebakaran, nangis, gak berhenti, udah seminggu masih nangis aja. Allah bikin rumah, gue mulai nabung sekian puluh tahun bikin rumah ini. Ya Allah, itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Jadi kita kalau ikhlas kepada Allah dalam sholat tidak akan terbawa pikiran-pikiran yang susah.
wiswas yang didatangkan oleh para setan ketika kita sholat melalui pintu kurang ikhlasnya kita. Tapi kalau kita ikhlas, dia nggak punya pintu mau masuk lewat sana. Hawa nafsu kita yang menjadi gerbang dari masuknya setan. Ya. Pokoknya orang kalau masih merasa sama dunia ini butuhnya luar biasa, ya, merasa kesulitan sekali, merasa semuanya itu yang punya gua harus punya gua, segala macam, untuk mengharapkan sholat khusyuk mustahil. Kenapa? Pikirannya masih terkait oleh keadaan lingkungan. Kalau keadaan lingkungannya masih mengkait, bagaimana jiwanya bisa menuju kepada Allah? Ya, boleh dibuktikan. Coba dah, kalau kita masih mikir, aduh, rasa takut begini, rasa begitu. Nah, soal kita nggak khusyuk, makanya kata Allah, dijamin orang-orang yang beriman, yang imannya yang benar-benar, dia adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka nggak merasa takut, nggak merasa gundah gulana. Artinya apa? Emang sholatnya udah ikhlas. Ya, karena keikhlasannya, maka lingkungan tidak bisa mempengaruhi dia. Kehilangan juga, ya, kita apa emang? Wah, hari ini kagak ada makanan, mengapa kagak ada makanan? Sehari dua hari nggak makan, mengapa? Jangan sampai, nah, gimana sih nih? Duit banyak, makanan kagak ada. Ngomel. Bininya kalau perlu. Kalau orang berumah tangga, itu yang bagusnya, suami tidak menuntut istrinya untuk melayani dia, ya. Sementara istri tidak menuntut suami atau memenuhi kebutuhannya. Ya. Kalau semuanya dua-duanya nuntut, kata istri, lo kan gue istri lo, baju gue beliin apa yang banyakan dikit, rumah yang cakapan dikit, kendaraan, ini semua sebetulnya istri. Ya, yang laki juga nuntut begitu. Lo gue kan laki lo masakin, ya, layanin. Nah ini akhirnya bertabrakan kepentingan, jadinya yang ada ribut mulu. Tapi kalau masing-masing menjalankan haknya, masing-masing menjalankan haknya tanpa menuntut. Gue seorang laki, punya duit, nih gue kasih sih, emang hak, kewajiban gue tuh, haknya, bonusnya. Ada segini ya ini tuh, ada segini. Ya. Istri juga, ya emang suami gue, dia nggak minta juga kebutuhannya gue layani, karena emang itu kewajiban gue dan haknya istri, suami. Gak perlu pakai itu suami gak perlu tuntut haknya, istri kan tuntut haknya. Jalankan aja masing-masing kewajiban. Nanti bertemu itu. Disitulah tumbuhnya mawaddah warahmah. Kita saling merasa, gue harus kewajiban ini, sebisa mungkin gue cari kewajiban. Udah gak jalanin haknya, biarin aja, urusan dia. Nanti tanggung jawab sendiri. Nanti akan kesulitan sendiri dia, gak jalankan kewajibannya. Tapi kita jalanin kewajiban, hak kita nggak tuntut. Gue gak minta, ya lu layanin aja ya mari. Enggak ya nggak apa-apa, lu ngelayanin kan. Kalau istri kan, ya memang secara azalinya, ya, Allah ciptakan istri itu baru merasa puas kalau bisa melayani suami. Ya. Dia masakin, suaminya makan, suaminya kenyang, dia senang. Itu mengazalinya begitu. Kalau ada istri, ya, dia masakin, suaminya makan, suaminya kenyang, dia kesel itu. Iya loh, gue masak habis lu makan. Itu ya, begitu tuh istri, itu keluar dari azali itu. Ya, salah asuhan tuh istri itu begitu. Mestinya istri senang sekali, apalagi masakannya disukai sama suaminya. Itu secara kejiwaan azalinya dia senang sekali. Ya. Sama juga. Suami juga merasa senang sekali kalau istri mau mendengarkan apa yang nasihati, apa yang diberikan ini, ya, dikasih duit sedikit, emang adanya dikit, istri berterima kasih, gitu. Udah suami itu dikira mati, ya. Udah kira mati itu. Tapi kalau dikasih udah banyak masih aja, ya,
Biar bagaimana suami? Ya mikir-mikir juga deh. Ada 1 juta, gue kasih 1 juta, mintanya 1,5 juta. Ada 1,5 juta, gue kasih 1,5 juta, katanya mintanya 2 juta. Udah kasih 2 juta, mintanya 3 juta. Jadi ya istri selalu nggak nerima aja dengan pemberian suami. Suami punya duit 2 juta nih, kata suami, gue ada 2 juta nih, lu 1 juta nih, gue kalau ada keperluan 1 juta nih, ntar kalau kurang boleh minta lagi. Dia tahu nih jumlahnya 2 juta. Istri berutuh aja, duit 2 juta, oke gue dikasih 1 juta. Nah itu buat apaan sih? Lalu di jalan-jalan tinggal minta doang sama gue. Ini cuma atur tuh suaminya. Nah itu bukan istri yang benar begitu. Jadi pemberian rezeki itu ya, kenapa? Itulah kalau orang selalu berpikir semua yang sudah berada di tangannya atau yang sudah berada di lingkungan rumahnya udah merasa itu punya gua, itu yang gak bener, kacau semua pasti. Mestinya walaupun ada di rumah kita timbang ini siapa punya, halal apa halal ya. Kalau bapak makan punya anak ya tanpa bilang haram. Bapak mencuri ya hartanya anak haram. Jangan dikira oh ini punya anak gue nggak bisa haram. Kalau anak ya sama bapak nggak haram. Bapak motornya lagi nganggur nih, gue bawa lari pulang pinjam nggak pakai bilangin, nggak haram. Karena apa? Karena sesungguhnya harta bapak nanti akan jatuh kepada anak, harta anak nggak akan jatuh kepada bapak. Jadi kalau anaknya minjem motor nggak bilang sama bapaknya nggak apa-apa, ya. Kalau bapak ya minjem motor sama anak udah bilang, anak nggak minjem sama motor sama bapaknya, apa-apa itu mah iya nggak apa-apa, tapi kurang adab. Anak yang begitu emang nggak haram sih, umum sekolahin yang begitu, kurang sekolah itu atau ngaji suruh ngaji itu yang begitu, ya. Karena apa? Adabnya jelek. Sama seperti tadi itu saya kemarin saya jelaskan, ada anak ada yang taat, ada yang hormat, ya kan? Ya taat sih taat, tapi kurang hormat. Itu kalau misalnya, ya bener sih kagak haram dia minjem sama bapak, ya bener kan kurang hormat. Nah masa motor bapak pakai gitu, itu kan? Jadi artinya kekurangannya pendidikannya, tentang kehormatannya, penghormatan kepada orang tua. Mestinya kan lo mau masuk ke kamar orang tua juga, namanya orang tua mah ya mesti diizin. Oh gue nggak izin nggak mau tiduran di selokan. Iya memang kagak haram anak tiduran di masuk ke kamar bapaknya nggak izin, nggak haram, memang nggak haram, cuman kurang adab. Ya, suruh ngaji yang gitu atau sekolahin yang benar ya. Tapi kalau bapak mau masuk ke tempat anak lah kudu izin ngomong, boleh nggak bapak masuk nih, boleh masuk ya, ya boleh ya. Bilang jangan main betul lah nih anak gua lagi nggak pulang nih, mau masuk ke kamar gua periksain semuanya ini ya, ya kagak boleh, agak boleh. Kalau itu namanya mau mencari-cari kesalahan. Orang mau mendidik dengan mencari-cari kesalahan, bukan mendidik, itu namanya merusak. Yang mendidik itu jangan mencari kesalahan. Ketika dia salah baru kita kasih hukuman, tapi jangan cari-cari kesalahan. Biar ini gue suruh nih terjemah terlambat nih, emang boleh tungguin di jam terlambat nih, belajar terlambat nih gue mau kerjain. Lah masa anak begitu, anak kita sendiri mau dicari kesalahannya, bukan kita cari kesalahan masuk ke kamar periksa semua. Wah, dia ketahuan ini. Nah, jangan begitu. Kalau bapaknya ngajarinnya begitu, ya anaknya juga besok kayak begitu juga lagunya. Memang udah diajarinnya begitu. Ya, itu juga sama anak. Ingat bahwa walaupun dia anak kita, tapi dia adalah manusia juga. Yang apa? Punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan sama dengan kita. Kalau kita dihina orang nggak mau, masa anak kita hina. Lu emang paling gede gue. Kayak bisa gitu. Lah mentang-mentang anak kita. Aduh, nih gua gede banget mulu. Mukanya tunjuk kayak gitu. Jangan begitu. Ya namanya anak kita. Hormat di sini. Duduk sini. Ya kenapa kamu salah? Ya, kenapa kamu berbuat begitu? Ya, ini. Dikasih alasan tuh.
Kalau alasannya menurut kita nggak masuk akal nih, kita bilang, tapi kamu tahu itu salah kan? Iya tahu saya kalau salah. Tidak ada satu kesalahan pun yang tanpa hukuman di dunia maupun di akhirat. Maka kesalahan ini kamu harus dapatkan hukuman. Kalau kamu saya hukum di dunia ini, mudah-mudahan nanti Allah ampuni dihukum di akhirat. Karena apa? Orang yang zina juga, kalau memang dihukum di dunia, di akhirat insya Allah diampuni. Jadi kamu saya hukum di dunia ini, supaya mungkin nanti di akhirat kamu kan diampuni. Jangan, ya itu anak kagak ngerti kamu. Anak bingung. Lagu ngapa ya bapak gue tau gini aja. Dia ngamuk aja, ngapa ini gue? Jadi bingung tuan. Oh, sekarang gue begini lagi. Wah, diomelin lagi. Gue begini lagi. Wah, diomelin lagi. Gue bingung udah yang mana nih. Bener nih. Ya. Jadi itu. Jadi sadarilah anak kita. Ya. Ketika dia kecil, memang masih belum ada akal pikirannya. Kalau belum ada akal pikirannya, gunakan cara setara binatang. Misalnya anak kecil mau kesana, kita melarang. Jangan kita, jangan. Ya bangun juga kagak, nyebur tuh anak. Bukan begitu, jangan. Wah nih, rombongan bahaya nih, parah nih. Sambut, jangan. Sambil diambil, jangan. Ya boleh. Wah, ini anak nggak sopan sambil, jangan. Jangan cuma itu, jangan, itu nggak sopan. Lihat tuh anak jalan terus, sama juga sapi mau masuk ke kebun orang, jangan, itu kebun orang. Kebakaran berhenti tuh sapi, jalan terus. Karena apa? Sapi jalan otaknya, anak kecil pun otaknya belum terpakai. Ya. Jadi kita gunakan seperti itu. Cuma kalau anak kita jangan sapi, sabut nih, jangan, bukan sahabat, ambil. Jangan saya. Ya, ini nggak boleh. Ganggu apa segala macam. Jangan gitu. Jangan kan bapak bilang jangan. Ya kamu juga ngerti. jangan dibilang anak begitu mah ambil. Jadi apa? Nggak kelihatan kita rewel. Ya? Ada satu keluarga yang maknya rewel, bapaknya rewel, anaknya mau bandel aja banget terus. Ya, memang apa? Cara rewelnya nggak salah. Jangannya itu anak udah diangkat, kita gitu jangan boleh ya. Baru jelasin. Karena apa? Taraf pemikirannya baru mulai tumbuh. Nggak boleh ya. Udah digendong ya nak. Udah diamankan dari keadaan itu. Nanti anak itu berpikir, oh iya ini saya nggak boleh, ini saya nggak boleh. Anunya sendiri tuh yang berjalan. Ya. Tapi kalau udah dewasa lain lagi. Jangan gunakan kekerasan tangan, jangan. Kasih penjelasan begini. Berkembang otaknya. Begini, ini yang boleh, ini yang boleh. Ketika langat, ini kan, otak muncul, katakan ini kan salah. Ya kenapa dijalani? Kamu harus sadari bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan kesalahan, dunia atau akhirat ada hukumannya. Daripada di akhirat berat di dunia. Saya kasih hukuman dulu yang enteng. Oh anak melakukan kesalahan, ambil sendok ketok tangannya, entah sejam hilang. Coba akhirat diketok gimana? Mau di akhirat diketoknya. Ya repot. Jadi itu rezeki. Ya. Lam yazali siddiqu fi ma qad mada inda ilahi bihalakirida. Kalau namanya orang ya takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Takdir yang tidak bisa dirubah, takdir yang azali. Ya. Orang ini mendapat petunjuk dari Allah secara takdirnya, dia nanti orang yang baik, dia Islam. Baik, biarpun dia lahir di mana saja, dia akan menjadi Islam yang baik. Itu yang tidak berubah, yang azali. Seseorang akan mendapat petunjuk atau tidak, itu secara azali. Bahkan Nabi Nuh sampai mengeluh-ngeluh, ya Allah, itu kan anak saya juga. Ya. Kenapa kok dia tidak kamu beri petunjuk supaya